Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Matius 15 ayat 10-11. Firman Tuhan berkata, "Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, 'Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang.'" Sahabat Kristus, beberapa hari ini kita dihebohkan oleh sebuah berita yang sedang viral. Berita tersebut yaitu adanya rumah makan Padang dengan bahan daging babi. Beberapa tokoh berpendapat bahwa tidak boleh daging babi dijadikan bahan masakan Padang. Mereka mengatakan seperti itu karena babi termasuk dalam kategori makanan yang diharamkan oleh kepercayaan mereka. Sementara itu, masakan Padang menurut mereka masuk dalam kategori makanan yang halal. Oleh karena itu, mereka menuntut supaya pemilik rumah makan dituntut secara hukum, seakan-akan pemilik rumah makan ini berbuat sesuatu tindakan kriminal. Sahabat Kristus, saya tidak mau membawa Anda masuk dalam polemik lebih jauh tentang hal ini. Tapi saya mau mengajak Anda untuk kita merenungkan sebenarnya apa perbedaan halal dan haram di dalam kekristenan dengan pengajaran lain. Apakah kehidupan kekristenan hanya sekedar ditentukan oleh satu jenis makanan? Apakah kalau perbedaan tandanya orang Kristen dengan yang lain, berarti orang Kristen boleh makan daging babi, sementara orang dari iman lain tidak boleh makan daging babi? Apakah halal dan haram iman kita hanya ditentukan oleh makanan? Tuhan Yesus mengajarkan bahwa yang haram atau yang najis itu bukan ditentukan dari yang kita makan atau yang masuk ke dalam mulut, namun ditentukan dari yang keluar melalui mulut kita. Anda bisa makan apapun yang dianggap halal, misalnya daging sapi, kambing, ayam, atau ikan, dan sebagainya. Tapi kalau mulut kita mudah berkata kasar, menyakiti orang lain, atau berbuat tipsani, tipu sana, tipu sini, sebenarnya hal itulah yang menajiskan atau membuat hidup kita menjadi haram. Namun, meskipun Anda makan yang dianggap orang sebagai makanan haram, apapun itu yang bisa Anda sebutkan, ketika Anda bisa berkata yang manis, yang baik, yang jujur, tidak mengandung gosip dan berkata yang menghibur, maka kehidupan Anda pun menjadi halal dan bermanfaat bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah menjadi sesuatu hidup yang haram atau yang halal bagi orang lain? Apakah dengan adanya kita, orang lain jadi berkenan atau merasa terganggu? Jadikan kehidupan kekristenan sebagai kehidupan yang menjadi berkat, bukan kutukan, menjadi terang, bukan kegelapan. Mari kita menjadi pelita Kristus di tengah pekerjaan dan lingkungan kita. Ketika orang lain mengeluh, kita memberikan semangat. Ketika orang lain putus asa, kita kuatkan. Ketika orang lain mau menyebarkan gosip, kita tutupi dengan kebenaran. Jadilah pengikut Kristus yang menjadi berkat melalui hidup kita yang halal. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh belajar untuk membuat hidup kami menjadi halal, bukan sekedar dari apa yang kami makan atau yang masuk dalam mulut kami ya Tuhan, tapi kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dimanapun Tuhan tempatkan kami, dimanapun Tuhan percayakan kami. Apakah di lingkungan kami tinggal, atau di marketplace, atau di tempat pelayanan, dimanapun Tuhan bawa kami, kiranya kami boleh menjadi pribadi yang halal, dengan kehidupan kami menjadi berkat, menjadi terang, menjadi teladan, menjadi pembawa kasih Kristus di hadapan orang lain, dan bukan menjadi
kehidupan yang haram atau menjadi gangguan atau menjadi kutukan, bahkan tidak Tuhan. Dan ajar kami untuk berani melakukan hal itu, tidak malu menyatakan terang-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan nama Kristus di depan orang lain. Kami akan mengawali dan memulai hari ini. Kiranya kebaikan-Mu, pertolongan-Mu boleh kami alami mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari menjadi pribadi yang halal melalui kehidupan kita yang jadi berkat. Salam dari saya Yogi Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.